transfer hasil dari dia membaca buku gitu ya. Misalnya dia baca buku, dia melakukan training becoming a great sales gitu. Belum tentu dia pernah menjadi seorang sales gitu. Mungkin saja memang dia khatam membaca buku tentang sales itu kalau kita bicara training. Nah, di sini bedanya kalau kita ngomong bicara mentoring di sini adalah transfer knowledge dan sharing experience. Jadi kalau yang tadi training itu dari dia baca buku, dari dia khatam baca buku, dia boleh share sesuatu. Kalau mentoring ini yang di-sharingkan adalah knowledge-nya, experience-nya. Sehingga mentor wajib mempunyai kompetensi minimal sama dengan mentinya. Di sini kita bicara solusi, bicara what next, bicara future, dan tetap metodologinya adalah melalui telling. Jadi mentoring itu biasanya lebih dilakukan untuk proses jangka panjang, kemudian sharing experience atau berbagi pengalaman, dan memberikan pengetahuan untuk mendukung pengembangan profesional dari si menti itu sendiri. Mungkin mulai diambil benang merahnya gitu antara training, mentoring gitu. Jadi kalau training tadi artinya knowledge-nya, lecturing-nya gitu ya. Kemudian kalau mentoring adalah pengalamannya. Share transfernya adalah transfer pengalamannya. Kemudian yang berikutnya consulting. Consulting ini provide solution. Jadi bicaranya adalah solusi dan bicara future juga caranya melalui telling. Jadi provide expertise ke klien, diagnosing the client problem seperti itu. Kemudian membuat rekomendasi dan implementasi, kemudian semacam problem solving gitu ya bagi kliennya. Jadi consulting ini biasanya memang mengundang orang dari eksternal, keputusannya diambil saat internal itu tidak bisa atau sedang membutuhkan external resources gitu kira-kira. Jadi untuk find out problem begitu. Kemudian next ini counseling, bicara counseling itu bicara healing emotion. Jadi bicaranya bukan dia nggak mampu gitu ya. Kalau bicara counseling itu mungkin dia tidak mau melakukan, bisa karena trauma atau problem masa lalunya, dan biasanya metodologi yang dipakai adalah asking. Jadi di sini adalah proses membantu dan membimbing klien untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Biasanya menyangkut kesulitan-kesulitan pribadi, sosial atau psikologi. Nah, sekarang kalau mau dipetakan kira-kira seperti ini. Jadi gampangnya rumusnya cuman ini sih, ini yang suka saya pakai. Jadi coaching itu sebenarnya ada di kuadran kanan atas. Apa bedanya coaching dengan yang lain? Coaching di situ udah jelas bahwa dia bicara solusi, dia bicara future melalui cara bertanya gitu, asking, bukan telling begitu. Kemudian kalau investigasi, counseling, auditing ada di sebelah kiri atas. Kemudian kalau sebelah kiri bawah adalah sharing dan terapi. Kemudian training, consulting, teaching, dan mentoring itu ada di kanan bawah. Jadi pada saat dikelompokkan menjadi 4 kuadran ini sebetulnya akan menjadi lebih simpel, lebih ringkas gitu untuk the way of thinking, cara kita berpikir menjadi lebih mudah begitu. Kemudian kalau kita bertanya kapan sih coaching dibutuhkan gitu ya. Bicara kapan coaching dibutuhkan, ini juga ada kuadran yang membantu, di mana coaching dibutuhkan ada di kuadran kiri atas pada saat sesuatu itu sangat important, tetapi tingkat urgensinya biasa-biasa saja atau low urgency. Jadi
tidak semua. Jadi jangan salah kaprah juga gitu pada saat belajar coaching terus menganggap bahwa ini palu gada gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh di coaching aja gitu, nggak juga gitu. Jadi nggak semua case, nggak semua hal-hal yang kita temukan di kantor gitu misalnya itu bisa diselesaikan dengan coaching, tidak. Jadi tentu saja dikembalikan ke sini, di mapping dulu, fact finding dulu gitu. Sebenarnya ada di mana sih kalau dari kuadran ini gitu ya. Kalau memang case tersebut adalah tingkat urgensinya tinggi dan importannya tinggi, tentu saja directing yang harus dilakukan gitu loh. Karena memang membaca dari urgensinya sangat urgent gitu. Kalau coaching itu kan butuh proses gitu. Jadi ini yang membedakan. Kemudian kalau tingkat urgennya rendah, kemudian importannya juga rendah, itu bisa dilakukan dengan delegating atau mendelegasikan gitu ya. Kemudian kalau bicara priority pada saat dia urgent banget gitu, tapi sebenarnya kurang important seperti itu. Jadi ini tabel ini mudah-mudahan bisa memudahkan, menyederhanakan dan bisa membantu seperti itu. Jadi menjadi nggak salah kaprah tadi, menjadi nggak menganggap bahwa coaching itu adalah palu gada gitu, bahwa pedang sakti lah gitu kira-kira untuk semuanya pakai itu, enggak gitu. Ini membacanya adalah pada saat situasi important dan urgent. Oke. Kita bicara di sini, let's start the coaching journey. Jadi saya sering menyampaikan kepada teman-teman gitu bahwa coaching itu adalah sesuatu, coaching itu adalah art gitu ya, coaching itu adalah seni. Jadi saya sering menyampaikan kepada teman-teman gitu, let's dance together gitu. Jadi bicara coaching itu ngedance aja gitu, karena memang ini hal yang ini bukan matematik gitu, bukan 1 tambah 1 harus jadi 2 seperti itu. Jadi saya bicara dancing aja, nanti kita lihat pada saat kita dancing kita menemukan apa gitu. Jadi let's dance itu ya artinya kita nggak bisa tahu juga kita mau dance pakai apa ya gitu. Kita mau tari caca, kita mau tari jaipongan atau tari apa kita nggak bisa menentukan di saat coaching tersebut, karena nanti pada saat ngedance ya kita akan apa ya, akan dapat sendiri sebenarnya ini cengkoknya apa sih, seperti itu kira-kira. Nah, kalau di coaching yang saya pelajari, di mana kami mengambil sertifikasi, di sekolah coaching kami mengatakan bahwa masa depan itu ada di depan. Jadi di sekolah kami menyampaikan bahwa coaching itu sebaiknya tidak duduk berhadapan-hadapan seperti ini. Jadi tidak one on one-nya tidak seperti ini, karena ini akan menutupi masa depannya, future-nya, vision-nya si coach itu sendiri gitu. Jadi kita tidak boleh menutup vision atau masa depan gitu ya, pandangan masa depan atau pemikirannya si coach. Jadi dari apa yang saya pelajari, posisi duduk adalah seperti ini gitu, yang bisa apa ya, bisa relax, santai gitu ya, dan kita tidak sedang menutupi masa depan atau visinya si coach tersebut begitu. Jadi dan ternyata ini memang berpengaruh gitu ya, dari perjalanan saya nge-coach sejak sertifikasi itu sudah 5 tahun hari ini, dan setelah 5 tahun ini juga saya tetap masih sekolah lagi, ngambil sertifikasi lagi, karena artinya kita tetap harus belajar untuk melihat perkembangan coaching di dunia luar itu seperti apa. Intinya memang benar bahwa posisi duduk ini memang bagi saya itu jujur mempengaruhi seperti itu. Nah, dengan duduk seperti ini, kalau dari saya pribadi, saya merasa lebih impactful seperti itu, lebih ada keterbukaan gitu ya antara apa istilahnya, building rapport-nya itu, kalau bahasa saya itu building rapport-nya, building trust-nya itu antara coach dengan coachee itu lebih mudah gitu, lebih gampang terkoneksi seperti itu. Jadi ini
contoh. Nah, kalau ini saya ambil dari Erickson Coaching Principle karena kebetulan saya memang dari sekolah coaching yang berbasis Ericksonian. Jadi coach mindset di sini dia bilang ada 5 hal bahwa every behavior has positive intention. Jadi pokoknya kalau nge-coach tuh yang pertama everybody okay gitu. Jadi artinya setiap orang tuh bisa di-coach kok gitu. Jadi kita memang tidak boleh menjudge gitu ya. Kita tidak boleh judging gitu. Kita tidak boleh mengasosiate gitu, mengasosiasikan, tidak boleh ada assessment kepada orang tersebut gitu. Jadi setiap orang itu oke, everybody itu oke gitu. Jadi bisa di-coaching gitu. Kemudian pasti dia punya niat positif gitu. Jadi mau dia cara ngomongnya gimana, pokoknya pasti dia punya niat positif. Itu belief dari coaching Erickson Coaching Principle ini. Kemudian everybody is resourceful gitu ya, bahwa setiap orang tuh resourceful gitu. Kalau everybody bahwa pada manusia itu pada dasarnya baik seperti apa adanya. Kemudian kalau every behavior has positive intention, itu setiap perilaku pasti dilandasi dengan niat baik. Kalau everybody is resourceful, itu tugas coach itu menggali resources-nya saat ini apa saja, punya apa saja, dia paham nggak bahwa dia punya resources yang sangat begitu banyak begitu. Kemudian manusia sudah memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan dalam dirinya. Jadi sebetulnya sudah ada semua, istilahnya Tuhan sudah sediakan semua, hanya saja kadang-kadang coach tidak melihat gitu ya, makanya dibutuhkan seorang coach. Seperti itu. Jadi ada blind spot yang memang biasanya baru bisa terlihat pada saat proses coaching. Kemudian everybody makes their best decision. Tugas coach kasih lihat option lain gitu ya. Manusia selalu membuat keputusan yang terbaik yang dapat dilakukan saat itu. Oke. Kemudian change is inevitable. Jadi dari sel atau DNA-nya bahwa perubahan itu tidak terelakkan, jadi pasti akan terjadi. Jadi perubahan itu ya memang ada seperti itu. Oke, kemudian ini adalah mengenai outcome frame-nya dari Erickson juga, bahwa pada saat kita nge-coach itu harus in control, harus aspek in control yang di-coach, jangan sampai nge-coach tapi nanti goalnya untuk orang lain, untuk adiknya, untuk bapaknya, atau untuk siapa gitu ya. Jadi harus in control dia. Kemudian state in positif, jadi kata negatif harus di-flip menjadi positif dulu. Kemudian VAK-nya, visual, auditory, kemudian kinestetiknya, evidence base untuk dapetin aha momennya, untuk aha kontraknya. Jadi dominasi dia itu apa sih sebenarnya? Si coach ini apakah dominan ke visualnya, apakah dominan ke auditorinya, apakah dominan dia kinestetik, seperti itu. Jadi pada saat memahami VAK-nya si coach akan lebih mempermudah pada saat nge-coach. Kemudian dari goal yang ingin dicapai atau kontraknya itu apakah ekologik gitu, apakah selaras dengan hukum alam dan norma. Kemudian yang paling penting ya apakah dia smart, terukur atau tidak, seperti itu. Oke. Kemudian bicara peran seorang coach, itu harus fokus pada 3 hal, yaitu fokus pada potensi, solusi, dan masa depan. Udah, jadi 3 hal ini aja yang penting. Potensi, kemudian solusi, kemudian masa depan. That's it. Jadi pada saat dia seorang coach itu tidak fokus di 3 hal ini, bisa ngelambiar gitu ya, itu bisa nggak nyampe-nyampe gitu objektifnya, objektif dari coachingnya itu sendiri. Kompetensi dasar seorang coach yang pertama adalah building trust, membangun kepercayaan, kemudian being present, hadir seutuhnya. Ini yang paling penting. Jadi pada saat terjadi coaching itu kan adalah sebuah hubungan gitu ya.
sebuah hubungan atau relationship, bahasa saya, sebuah hubungan di mana coach objektifnya adalah coach akan mendapatkan hasil gitu nantinya. Jadi relationship untuk mendapatkan result dari coach itu adalah mencapai goalnya, dan harapannya itu bisa sustain gitu loh. Jadi kalau intinya, kalau saya lebih menekankan dari bahasa sustain-nya tersebut gitu. Jadi coaching itu kan salah satu cara gitu ya, suatu cara yang hasilnya itu nanti harus sustain dulu. Jadi jangan cuman ibaratnya angkat-angkat tai ayam gitu ya, hari ini dilakukan tapi besok dia udah lupa kembali gitu. Yang penting adalah sustain-nya. Kemudian kita bisa mencari talent-talent atau leader-leader gitu, seperti itu. Karena kita bisa menggali potensi dari para coach gitu. Nah, kalau kita bicara bahwa coaching itu adalah sebuah hubungan, sebuah relationship, yang pertama tentu saja trust. Jadi pada sebuah hubungan, sebuah relationship tidak akan pernah berjalan kayak orang pacaran aja. Bagaimana mungkin mau melakukan pacaran gitu ya, udah seneng sama seneng tapi nggak trust gitu ya, nggak ada trust, nggak bisa membangun kepercayaan, yaitu akan sulit gitu untuk menjalin hubungan yang sehat gitu selanjutnya. Jadi namanya coaching adalah sebuah hubungan antara coach dengan coachee-nya, maka relationship ini dibangun dengan building trust tadi, itu yang nomor satu. Dan hubungan ini kan, relationship ini bukan 1 + 1 jadi 2 gitu, bukan matematik, tetapi ini bukan science, tapi ini art gitu. Jadi coaching itu adalah art, seni. Kadang-kadang itu pada saat coaching itu juga kita diminta untuk bisa memahami, mengerti apa yang dikatakan dan apa yang tidak dikatakan. Bahkan sampai sana gitu ilmunya kalau kita mau mempelajari coaching ini lebih jauh. Yang kedua ya tidak kalah penting adalah present tadi gitu. Jangan mengcoaching one on one tapi badannya doang di situ gitu ya, tapi pikirannya entah kemana gitu. Kalau ada HP bolak-balik dilihat, kalau ada WA bolak-balik dibaca gitu. Itu kasihan coaching-nya gitu pada saat si coach itu tidak benar-benar hadir untuk coaching-nya. Kemudian yang berikutnya, kompetensi dasar ketiga dan keempat adalah active listening. Jadi mendengarkan aktif. Jadi listen not hear gitu ya. Kadang-kadang kita ini sok dengerin, iya gue dengerin kok gitu. Kalau mau ngomong gampangnya gini deh, kadang-kadang pulang kantor gitu ya, bapak-bapak pulang kantor capek gitu ya, sampai rumah buka kemeja di depan ruang TV, nonton TV atau mungkin baca majalah atau mau baca something gitu. Terus istrinya ngomong, Mas tadi gini, oh iya, gitu kan, sering gitu ya. Ya gitu tahu. Nah itu just hear, tapi begitu diulang lagi apa gitu, suka nggak ngeh gitu, apa sih yang tadi yang diomongin sama istrinya gitu. Atau kadang anaknya, Pak ini gini, oh iya bagus, kadang-kadang suka seperti itu gitu. Itu just hear tapi tidak listening gitu. Nanti pada saat anaknya mengulang lagi dia bingung, arek iki mau ngomong apa sih gitu. Nah, itu pada saat kita kurang present, itu biasanya menjadi nggak paham sebetulnya tadi sedang ngomong apa gitu, menjadi miss gitu ya. Jadi disinilah kebutuhan bahwa kompetensi dasar seorang coach adalah harus active listening, mendengarkan secara aktif. Jadi listening bukan sekedar hear doang, bukan sekedar mendengar, tetapi mendengarkan begitu. Bahkan mendengarkan ini, kalau kita belajar ilmu coaching sampai dalam gitu ya, bahkan kita itu harus bisa mendengarkan apa yang diucapkan dan yang tidak diucapkan sekalipun. Jadi ini kerennya coach gitu loh. Bagaimana mungkin coach kita bisa mendengarkan apa yang tidak diucapkan. Nah, itu lebih jauh kita belajar tentang yang namanya body-nya dia, yang namanya emosinya dia, yang namanya language-nya dia, itu nanti belajarnya udah beda lagi, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah powerful question, di mana pertanyaan
pertanyaan-pertanyaan yang menggugah kesadaran, awareness dari koji tersebut, begitu. Oke, berikutnya kalau ditanyakan bagaimana sih mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif itu dengan bersikap positif, tidak larut pada konten, kemudian tidak larut pada konten tuh nggak kepo gitu bahasa saya. Nggak kepoan gitu ya. Jadi coach tuh nggak boleh kepoan. Kemudian fokus pada pesannya, bukan pada pembawa pesan. Kemudian fokus pada fakta, dan kemudian rasa ingin tahu. Jadi bagaimana mendengarkan aktif, ini ada 5 hal yang harus diperhatikan. Kemudian bagaimana membuat pertanyaan yang menggugah kesadaran. Nah, di sini sebenarnya permainannya. Jadi bertanyalah dengan pertanyaan terbuka agar orang yang ditanya memberikan jawaban dengan penjelasan yang menggambarkan situasinya secara utuh. Ini penting. Pertama itu bertanya dengan pertanyaan terbuka. Contoh pertanyaan terbuka itu seperti ini. Jadi contoh pertanyaan terbuka, apa cara lain yang bisa kamu lakukan agar mendapatkan hasil yang berbeda dari sebelumnya? Ini terbuka. Artinya, pada saat mengajukan pertanyaan ini, si koji akan berpikir kembali, apa sih cara lain yang bisa kamu lakukan agar mendapatkan hasil yang berbeda dari sebelumnya? Dia akan mikir, ini yang namanya inside out tadi. Begitu dikasih pertanyaan ini, akan dibalikin lagi ke di dalam pikirannya dia, mindset-nya dia. Apa ya? Terus baru dia mikir. Setelah itu baru dia sampaikan. Ini yang dinamakan pertanyaan terbuka. Jadi dia menggali apa istilahnya awareness dari si koji-nya. Kemudian contoh pertanyaan tertutup itu adalah contoh seperti ini. Menurut kamu ada atau tidak cara lain selain cara sekarang ini kamu lakukan? Nah, jika pertanyaannya seperti ini, maka coach hanya akan menjawab, nggak ada. Ada atau tidak cara lain? Nggak ada. Atau ada, ya udah apa sebutkan, seperti itu. Dia hanya menyebutkan aja, tetapi tidak men-trigger untuk masuk, meng-inside out-kan gitu loh, masuk lagi dan men-trigger dia untuk berpikir apa lagi ya gitu. Ini contoh pertanyaan tertutup. Kemudian bagaimana membuat pertanyaan yang menggugah kesadaran? Yang kedua adalah pakailah pertanyaan efektif. Kalau tadi pakailah pertanyaan terbuka, sekarang pakailah pertanyaan efektif. Pertanyaan efektif itu seperti apa? Pertanyaan efektif itu adalah yang mengandung 5W 1H. Jadi mengandung ini semua, who, what, where, how, why, when, apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan, ini penting. Jadi ini adalah pertanyaan efektif 5W 1H. Kemudian ini sebetulnya ini dulu. Pertanyaan yang tidak efektif itu adalah pertanyaan kenapa, gitu ya, pertanyaan yang tidak efektif, mengapa, kenapa nggak efektif gitu. Pertanyaan kenapa ini akan mendorong koji untuk memberikan jawaban berupa alasan-alasan sebagai pembenaran atas situasinya. Kenapa kok bisa gitu ya? Soalnya aku begini, soalnya aku begitu. Dia sibuk mencari kambing hitam gitu untuk menjawab itu semua. Biasanya apa istilahnya, dia sibuk mengeluarkan isi kotak Doraemonnya dia gitu untuk menjawab kenapanya ini. Habis aku gini sih, aku nggak suka kalau begini dan sebagainya gitu. Itu kalau pertanyaannya kenapa. Nah, satu pertanyaan kenapa yang efektif
karena menggugah kesadaran adalah kenapa itu penting untuk kamu. Pada saat ask the right question, maka ini akan besar maknanya. Jadi pada saat ditanya kenapa itu penting untuk kamu, maka yang muncul adalah meaning. Gitu loh. Jadi kenapa itu penting buat kamu, didalamin lagi, syukur-syukur udah bisa sampai ke value-nya dia. Gitu. Ternyata itu memang value dia. Gitu. Nah, sekarang kita baru masuk ke coaching model. Sebentar. Saya baru masuk ke coaching model. Jadi sebetulnya ada banyak coaching model ya. Ini contohnya ada care model, di mana care itu membahas tentang clarity, awakening, resolution, empowerment. Ini Vanaya Coaching Institute punya, ini di mana kami dulu sekolah dari sana. Kemudian Grow itu oleh Sir John Whitmore. John Whitmore ini pernah mengatakan bahwa seorang coach yang hebat, seingat saya ya, seorang coach yang hebat itu adalah dilihat dari bagaimana dia berkembang gitu. Jadi coach yang hebat itu bukan dari bagaimana coachingnya hebat gitu, tapi bagaimana dia bertumbuh setiap hari seperti itu. Itu John Whitmore mengatakan demikian. Ini modelnya adalah Grow yang nanti kita akan pelajari. Dia mulai rangkaian coachingnya dari menentukan goal, kemudian reality, option, dan way forward. Kalau Smile itu dari Integra Institute, itu bicaranya adalah SMART goal, meaning, ideation, logical action, kemudian excellent state. Kemudian ada Neuro Leadership Indonesia, itu modelnya SCARF, status, certainty, autonomy, relatedness, fairness, dan masih banyak lagi. Jadi kalau sempat cari bukunya, ini baca buku tentang ini nih, nggak kelihatan ini, buku Big Coaching Model. Ini bagus banget. Di sini dibahas 76. Ini buku judulnya The Little Book of Big Coaching Model, 76 model coaching. Ini bisa cari di Periplus, Bob Bates pengarangnya. Jadi kalau mau tertarik mengenai model-model coaching bisa baca di sini. Jadi model-modelnya bisa mau ngambil nanti model yang paling cocok untuk saya sebenarnya yang mana. Nah, khusus untuk sore hari ini kita sharing mengenai Grow. Jadi saya akan fokus ke Grow. Grow coaching model. Jadi kalau Grow coaching model itu adalah kita bicaranya dari menentukan goalnya dulu, kemudian kita bicara realitinya seperti apa, kemudian ada gap apa, option-option yang dimunculkan akan seperti apa, dan kemudian way forward-nya seperti apa, kapan akan dilakukan sampai ke sana. Jadi Grow ini sebenarnya sangat menarik bagi teman-teman yang ingin melakukan coaching performance seperti itu. Ini sangat sederhana, sangat simple, terus sangat cocok gitu ya untuk melakukan coaching performance. Nah, sebenarnya kalau bicara goal dengan reality, simpelnya kan seperti ini. Nah, jadi pada saat kita punya goal atau si coach punya goal, outcome tujuannya apa sih gitu ya. Kemudian realitinya saat ini, keadaan saat ini gitu ya. Saat ini gimana sih? Oh, aku galau, aku nggak jelas, aku nggak bisa move on dari ini dan sebagainya. Dia bercerita bla 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 bla. Dari situ akan dia sudah tahu goalnya akan ke sana, tapi dia saat ini masih tahu goalnya di sini, saat ini masih di sini, kemudian ada gap gitu di situ. Disitulah sebenarnya tugas si coach-nya kan apa istilahnya menganalisa gap itu, artinya ikut membantu coach untuk mengarahkan, mengantarkan dia kepada tujuannya seperti itu.
Tetapi solusinya akan dicari sendiri melalui opsi-opsi yang akan disampaikan oleh si coach-nya gitu. Nah, pada saat di sini reality ke goal, kemudian dia nggak tahu caranya, tapi tidak ada kemauan, takut salah, takut gagal, ragu-ragu, ini biasanya larinya ke transformasi coach. Jadi yang di coach itu tentang mindset-nya, sikap non teknis begitu. Tapi kalau dia itu nggak tahu caranya, nggak punya pengetahuannya, itu larinya ke performance coaching. Jadi di sini creating awareness untuk menggali potensi teknis orang tersebut. Jadi pada saat nggak ngerti apa-apa, ya no action di situ. Untuk mencapai goal itu gimana sih? Saya nggak tahu gitu. Kira-kira gambarannya kira-kira seperti itu. Kalau kita mau bicara simple coaching, ini gambarannya pada saat present state-nya seperti apa, kemudian menggambarkan desire state-nya itu pengennya kayak apa, gitu ya. Aku saat ini seperti ini, kemudian aku pengen menjadi seperti apa, kemudian mendeskripsikan bagaimana kondisinya sekarang, kondisi seperti apa yang kamu inginkan, gitu ya. Apa saja yang kamu butuhkan untuk mencapai apa yang kamu inginkan, gitu loh. Pikiran seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai goal kamu, perasaan seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai goal kamu, tindakan seperti apa yang dibutuhkan, perubahan-perubahan kecil apa yang akan kamu lakukan. Kemudian kamu memiliki resources apa untuk bisa melakukan hal itu. Adakah sumber-sumber yang lain gitu ya? Siapa yang bisa mensupport kamu? Oh, si ini. Oke, ada yang lain nggak? Kira-kira seperti itu. Jadi di situ resources-nya muncul, kemudian strateginya juga muncul untuk bisa membawa orang itu kepada desire state-nya. Jadi kira-kira kalau gambarannya adalah seperti ini, perjalanan gitu ya, kita mengantarkan sebuah perjalanan dari present state-nya menuju desire state dengan membawa resources yang ada. Udah punya apa sih saat ini? Apa saja sih? Siapa yang support gitu? Ada lagi nggak yang lain begitu? Nah, kita coba main dengan model grow-nya. Jadi kita ambil dari G-nya, yang pertama itu adalah goal, di mana seorang coach itu menanyakan goal-nya apa, pengennya apa, pengennya mau ngapain, gitu ya. Jadi bicaranya adalah desire state-nya tadi. Aku pengen keadaanmu seperti apa sih, perasaanmu seperti apa sih kalau pada saat ada di sana begitu. Dan semua ini harus spesifik, measurable, achievable, relevan, timely gitu ya. Jadi smart-nya harus terjaga. Pada saat menyampaikan menyampaikan goal-nya, coach-nya harus mulai memfact-finding-kan gitu. Ini goal-nya jelas nggak sih? Spesifik nggak sih? Terukur nggak sih? Gitu loh. Achievable nggak sih? Gitu loh. Jangan-jangan goal-nya dia pengen ke bulan besok gitu kan, itu agak susah, istilahnya bukan unbelievable gitu, tapi apa iya besok kita bisa ke bulan gitu. Ya bisa sih kalau langsung mungkin ke NASA sana ya mungkin bisa seperti itu. Tapi apa yang disampaikan itu diruntun kembali dengan smart ini. Ibaratnya dokter tuh kayak di check up gitu loh. Memenuhi ini nggak sih gitu, relevan nggak, terukur nggak waktunya. Kalau besok mau ke bulan, nah itu kan agak susah diukur gitu. Tapi kalau mungkin dia bilang, aku tahun depan mau ke bulan, mungkin saja gitu. Kalau kita bisa mengantarkan dia gitu ya, mengantarkan dalam arti memflipping mindset-nya untuk bagaimana dia bisa mencari beasiswa ke NASA sana dan sebagainya, itu kan mungkin saja gitu. Jadi tugasnya coach itu di grow model ini yang pertama adalah bicara goal dulu. Goalnya seperti apa, kemudian diukur, didiagnosa. Memenuhi smart ini atau tidak. Oke.
Jadi goal ini memfasilitasi coach untuk menentukan goal yang smart serta menggali awareness akan pentingnya goal tersebut bagi coach. Ini contoh misalnya goal achievement review. Ini udah 2021 misalnya KPI 2021. Apa goal yang ingin dicapai tahun 2021 ini? Apa yang sudah berjalan baik? Apa yang masih belum berjalan dengan baik? Apa saja yang menghalangi pencapaian goal sehingga belum berjalan dengan baik? Apa 3 hal yang bisa diimprove agar goal dapat dicapai di tahun ini? Dari 3 hal tersebut, yang mana yang dirasakan paling penting untuk dieksplor di sesi coaching hari ini? Jadi kira-kira ini beberapa contoh pertanyaan untuk goal achievement review. Oke, ini goal VS achievement-nya. Jadi berdasarkan dari performanya, kemudian mulai ditanyakan dari goal tersebut, apa sih yang sudah berjalan dengan baik menurutmu, begitu. Jadi what work well gitu, apa yang sudah baik, artinya sudah baik, apa yang bisa kita pertahankan untuk kita pakai langkah itu, kita pakai langkah selanjutnya. Kemudian what to be improve, apa yang harus diimprove, atau bahasanya itu even better if gitu ya, akan lebih baik jika seperti apa sih gitu. Kemudian what stand on your way, itu juga perlu ditanyakan. Kemudian what is the priority gitu. Seperti apa dia mau memprioritaskan itu semua. Jadi pada saat 4 pertanyaan ini disampaikan dan dia bisa menjawab, maka akan lebih memudahkan gitu. Dia mengukur, oh dia goalnya ke sana, achievement-nya dia baru sampai sekian, berarti dia punya gap untuk mencapai ini. Nah, kita ukur gap-nya ini. Ini yang menjadi agenda untuk diimprove gitu, untuk bisa mencapai goal ini gitu. Jadi ibaratnya orang ini mau lari ke sana, mau jalan ke sana, sebenarnya harus bagaimana sih, apa yang harus diimprove. Inilah agenda dari meeting, dari coaching ini gitu loh. Oke. Setelah itu goal reflecting question, mulai si coach mulai menanyakan kenapa goal ini penting buat Anda gitu ya. Kemudian apa sih hal terbaik yang ingin Anda capai dari sesi coaching kita ini? Apakah ingin tahu caranya? Ingin tahu bagaimana improve attitude? Ingin meningkatkan motivasi atau apa? Nah, ini harus jelas juga. Jadi, si coach-nya sudah mulai harus bisa jeli gitu. Sebenarnya ini dia mau mencapai apanya gitu. Pengen tahu caranya, atau bagaimana mengimprove-nya, atau mau meningkatkan motivasinya, atau apa gitu. Ini tugas si coach-nya. Kemudian apa yang mendorong Anda untuk ingin mencapai goal itu? Jika tujuan ini tercapai, apa yang akan berbeda dari diri Anda? Jika ini tercapai, dampak apa yang bisa Anda ciptakan untuk tim? Kemudian bisa ditanya lagi, kalau dia sudah menjawab, apa yang menjadi pertimbangan Anda? Bagaimana Anda tahu Anda sudah mencapai goal itu? Apakah goal ini dalam kendali Anda? Atau mungkin goal itu malah besar dalam kendali orang lain. Jadi bagaimana mungkin bisa dengan mudah akan mencapai goal itu karena kontrolnya bukan dari dia. Kembali lagi ke rumus awal, kontrolnya ada di mana begitu. Apakah goal ini selaras dengan tujuan divisi atau tim Anda? Kapan Anda ingin goal ini dapat tercapai? Kemudian yang mana yang menjadi prioritas Anda saat ini? Ini kira-kira pertanyaannya dalam goal reflecting question. Ini kita baru masuk ke G yang pertama. Kemudian masuk ke grow model yang kedua adalah reality. Jadi
reality ini sebetulnya diagnosa tadi, jadi dibawa ke dokternya tadi gitu. Pada saat goal dengan realita itu ada gap di mana gitu. Goal dikurangi realitanya menjadi gap dan inilah yang menjadi agenda seperti itu. Jadi pada saat reality ini tugas coach adalah memfasilitasi coachee untuk melihat current situation-nya, menyadari hasil yang dicapai saat ini, dan mampu membawa coachee untuk kembali fokus kepada goal-nya. Ini pertanyaan di relate itu bisa seperti ini, di manakah posisi saat ini? Seberapa besar gap antara goal yang dituju dengan posisi saat ini? Apa best outcome yang ingin dicapai dalam sesi coaching ini? Ini harus jelas. Oke. Nah, dari sini reality dalam perjalanan Anda mencapai goal, di manakah posisi Anda saat ini? Jadi ibaratnya di skala itu ada di skala berapa sih gitu ya. Terus goalnya ada di mana? Gitu. Kalau dari skala 1 sampai 10 gitu kan, itu kamu ada di mana? Kalau dibilang goalnya ada di sini tapi kita masih ada di sini, kan artinya masih harus banyak tangga nih yang harus dilewatin. Tapi kalau sudah ada di sini, apa yang harus dilakukan untuk satu langkah ke atas begitu. Jadi harus tahu dulu perjalanan Anda mencapai goal itu posisinya di mana dulu. Ibaratnya orang cari Grab lah gitu ya. Pada saat kita mau cari Grab yang harus ditahu itu kan tujuannya mau kemana gitu. Kita mau manggil Grab, mau manggil Gojek kalau kita nggak tahu tujuannya kan ya nggak bisa juga gitu. Kita tahu tujuannya, terus kita dari mana, pick up-nya di mana gitu. Nah dari situ baru bisa menentukan besarnya tarifnya berapa, kira-kira seperti itu. Metaforanya adalah seperti itu. Jadi pada saat kita mau mengirim barang atau apapun, kalau nggak tahu tujuannya, ya nggak akan bisa diketahui berapa ongkosnya ke sana dan dari mananya juga gitu loh. Jadi mau kemana tujuannya, mau di pick up di mana, baru muncullah ukuran-ukurannya. Ini kira-kira scalingnya gitu. Jadi best outcome measurement, apa hasil yang ingin dicapai di akhir sesi coaching gitu. Ini harus jelas agendanya tadi, agendanya apa? Agendanya kan tadi bicaranya adalah bicara gap gitu ya. Apa sih yang ingin dicapai di akhir sesi coaching gitu ya. Kemudian saat ini dari skala 1 sampai 10, di mana skala 10 itu bahwa kamu sudah mencapai goal kamu, kira-kira saat ini kamu ada di skala berapa? Oh, skala 5. Apa sih kriteria atau ciri-ciri sehingga Anda tahu berada di level ini? Oh, aku tuh masih begini, masih begini, masih begini. Oke, kita catat di situ. Oke, terus nanti kira-kira di akhir sesi coaching, kira-kira kamu pengen di level berapa? Ya mungkin 8 dulu deh, gitu sebelum ke 10 gitu. Oke, untuk mencapai ke 8 itu kira-kira ciri-cirinya seperti apa? Sehingga Anda itu tahu bahwa Anda sudah naik level dari level 5 ke level 8. Ciri-cirinya seperti apa sih bisa disampaikan begitu. Jadi nanti pada saat dia sudah ada di sana benar, kita checking gitu. Benar nggak ini udah di sini? Benar nggak udah di sini? Kalau benar berarti benar bahwa dia sudah pindah skala dari skala 5 sudah improve ke skala 8. Begitu. Oke, reality based outcome question, based outcome yang diinginkan, apa hasil outcome yang ingin diperoleh dari sesi coaching hari ini? Mengapa ini penting buat Anda? Ini penting pertanyaan ini. Jadi ini kalau sudah ditanya, kenapa ini penting buat kamu? Itu yang tadi pertanyaan yang kenapa yang efektif itu di sini. Mengapa ini penting? Jadi ini mencari makna gitu. Kenapa kok penting? Maknanya apa? Kemudian measurement dari skala 1 sampai 10 saat ini merasa berada di level berapa. Kemudian apa ciri-cirinya berada di level ini. Setelah sesi coaching hari ini ingin berada di level berapa begitu. Kemudian apa ciri-cirinya Anda berada di level ini yang tadi dari gambar sebelumnya sudah saya sampaikan.
Nah, coaching membawa coach berpindah state gitu ya. Jadi dari present state tadi ke desired state, dia punya resources apa, strategi apa yang harus dia lakukan. Dari present state ke desired state dalam suatu sesi coaching dapat dibuat lebih konkret dengan measurement atau scaling tadi. Dari skala 1 sampai 10, saya ada di skala berapa sih saat ini? Misalnya ternyata present state-nya di 6 atau di 5, kemudian desire state saya pengen di 9 atau di 8 gitu. Dalam proses coaching untuk gambaran desire state yang diinginkan akan sangat membantu klien jika mengambil kartu inspirasi. Ini kalau kita memakai tools dalam bentuk kartu visual. Makanya tadi kan ada VAK, ada visual, auditory, kinestetik. Kita bisa bermain dengan visual, dengan memberikan stimulus berupa kartu, berupa dadu, berupa apapun. Kita bisa main pakai tools apa saja, begitu. Kemudian simple coaching yang dilakukan ya ditanyakan bagaimana kondisinya sekarang, kondisi seperti apa yang diinginkan, kemudian apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai yang diinginkan. Pikiran, perasaan, tindakan, perubahan yang perlu dimiliki atau sumber daya lain itu seperti apa. Ini sudah menjadi sebuah proses coaching itu sendiri. Ini sederhananya gambarannya adalah seperti ini. Oke, reality question. Dalam perjalanan Anda mencapai goal, saat ini Anda berada di mana? Sejauh mana gap yang ada saat ini? Apa yang sudah berjalan efektif? Apa yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki? Tantangan terbesar apa yang Anda hadapi sehingga muncul gap tersebut? Hal apa yang menghalangi pencapaian goal Anda? Kemudian, apa kriteria yang menandakan Anda sudah berhasil mencapai goal? Apa yang seharusnya Anda miliki yang sekarang Anda belum punya? Apa yang tidak berjalan semestinya? Ini juga dia harus tahu. Jadi ini untuk meningkatkan awareness-nya juga gitu. Apa sih sebenarnya nggak bisa jalan sehingga dia berpikir kembali untuk bisa menjelaskan ini semua. Kemudian setelah dari goal, reality, kemudian option. Di option ini ada internal dan eksternal faktor. Di mana eksternal faktor itu kan biasanya gini, manusia itu apa yang dilihat gitu ya. Kemudian hal yang dari eksternal ini kemudian diproses di dalam otak gitu ya, difilter di dalam otak. Jadi itu bisa masuk menjadi metaprogramnya dia, value-nya dia, belief-nya dia, keputusannya dia, memorinya dia, ini macam-macam. Tergantung setiap orang yang merekam. Makanya setiap cerita gitu ya, setiap kejadian itu punya ceritanya masing-masing gitu. Kejadiannya bisa sama, tapi ceritanya bisa bermacam-macam. Ceritanya tergantung dari ini yang di dalam ini, filteringnya itu bagaimana. Ada yang mendelete, ada yang distort, ada yang generalize gitu. Jadi setiap orang akan punya pasti ketemu kejadian yang sama. Contoh begini, orang itu umurnya 30, saya juga 30. Jadi istilahnya kami punya kejadian yang sama, usia 30 gitu. Tapi kami punya cerita yang berbeda. Gitu. Setiap orang punya ceritanya masing-masing. Nah, ceritanya itu adalah dari sini, dari eksternal event yang masuk, di filternya berbeda-beda. Ada yang sampai masuk ke belief juga ada. Nah, semua yang difilter di dalam sini mempengaruhi pikirannya, persepsinya, perasaannya, psikologinya, perilakunya gitu, behave-nya bisa berbeda-beda dari apa yang masuk dalam filtering ini gitu loh. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita olah strength dan potensi dari orang itu sebenarnya seperti apa. Ini kita bicara option. Jadi ada eksternal faktor, ada internal faktor. Bicara option itu tugasnya coach adalah memfasilitasi coaching untuk mendapatkan ide dan opsi, mendapatkan resources-nya, cara mendapatkan support serta mengatasi potensi tantangan dan hambatan yang mungkin muncul. Oke. Kalau bicara strength dan point, apa yang sudah berjalan baik,
Apa faktor-faktor yang menjadi kekuatan Anda? Bagaimana Anda akan menggunakan kekuatan tersebut untuk mendekatkan dengan tujuan? Kemudian, pertanyaan berikutnya bisa dibantu, apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, diubah? Ini untuk mencari potensinya. Apa yang seharusnya Anda lakukan, tapi tidak Anda lakukan? Apa yang seharusnya tidak perlu Anda lakukan, tapi masih Anda lakukan? Apa saja faktor eksternal yang mungkin akan menghambat, akan menjadi hambatan? Bagaimana Anda akan mengatasinya? Apa resiko yang mungkin muncul? Bagaimana Anda akan mengantisipasinya? Siapa saja yang akan bisa mensupport Anda? Ini bagian dari option untuk mencari strength dan potensial dari si Koji. Oke, setelah itu kembali lagi cek skala yang tadi pada saat present state-nya ada di skala berapa, desire state-nya dia pengen di skala berapa, untuk memastikan bahwa Koji telah bergerak. Benar nggak sih dia bergerak dari 5 ke 8? Benar nggak sih dari 6 ke 9? Gitu ya. Untuk memastikan bahwa Koji telah bergerak, telah mendapatkan insight-insight baru selama sesi coaching. Dengan proses option ini, coach perlu mengkonfirmasi kepada Koji saat ini merasa berada di skala atau level berapa. Ini masuk di dalam option. Kemudian next adalah option question. Di option ini bisa ditanyakan apa potensi yang Anda miliki untuk mendukung pencapaian goal Anda. Apa kapabilitas atau kompetensi skill baru yang perlu Anda tambahkan? Opsi apa saja yang tersedia saat ini? Adakah opsi-opsi lainnya yang dapat Anda ciptakan? Apa yang bisa Anda lakukan berbeda? Siapa saja yang bisa mensupport Anda agar bisa mencapai goal ini? Perlu Anda yang bagaimana agar goal ini dapat dicapai sesuai target waktunya? Nah, jadi ini pertanyaan menarik. Sampai ditanya, perlu Anda yang bagaimana? Mungkin dia akan mikir, aku yang gimana ya? Kalau aku yang kayak gini, kayaknya aku akan susah mencapai goal itu. Tapi kalau aku yang berbeda seperti apa yang bisa membawa aku mudah untuk mencapai goal itu? Kira-kira seperti itu. Oke, ini kita sudah masuk di W yang terakhir. Action, komitmen. Jadi ini kita bicara way forward. Tugas coach adalah memfasilitasi Koji untuk dapat membuat action plan serta menjaga komitmennya dalam mencapai goal. Ini tugas dari coach-nya sudah memfasilitasi coach untuk dapat membuat action plan-nya. Bicara action plan, ini ada pertama adalah opsi mana saja sih yang akan berjalan dengan baik menurut Anda? Kemudian coaching-nya mungkin akan menjelaskan opsi ini. Opsi mana yang menjadi prioritas Anda? Kemudian berikutnya apa langkah-langkah selanjutnya? Kemudian apa yang mungkin terjadi ke depan? Bagaimana Anda akan mengatasinya? Siapa yang bisa mensupport Anda? Kemudian ditanyakan juga mengenai langkah kecil apa yang mulai bisa dilakukan dan kapan Anda akan mulai melakukan. Ini sudah ke action plan-nya, kapan akan dilakukan? Besok, hari Senin, misalnya seperti itu. Jadi udah jelas. Di way forward question itu apa langkah kecil yang bisa dilakukan, yang bisa langsung Anda lakukan setelah ini, tindakan apa yang akan jadi langkah berikutnya. Apa tindakan konkret yang Anda lakukan untuk mewujudkan opsi-opsi yang ada saat ini? Kapan Anda akan mulainya? Kapan Anda akan memulainya? Seberapa besar resiko yang mungkin timbul? Bagaimana Anda akan mengantisipasinya? Support apa yang Anda butuhkan? Bagaimana Anda akan memantau perkembangannya?
apa yang menjadi ukuran keberhasilannya. Oke, setelah itu celebration, apa insight yang Anda dapatkan dari sesi coaching kita hari ini, kemudian apa yang Anda rasakan sekarang, apa yang Anda temukan di sesi coaching ini untuk membantu Anda semakin dekat dengan goal Anda, apa yang berbeda dari Anda sekarang, kemudian selamat melanjutkan perjalanan mencapai goal dengan bahagia. Ini sudah selesai. Oke, ini sekedar refresh aja untuk area fokus coaching. Itu bisa coaching remedial atau transitional coaching atau development coaching. Ini bisa menentukan areanya akan fokus di mana dulu. Sebetulnya dia untuk development atau transisional atau remed sih begitu. Nah, kemudian siapa yang perlu coaching gitu ya? Yang perlu coaching intinya sebenarnya orang-orang yang ada di sini, yang ada di promotable, mediocre gitu ya. Ini kalau di coaching itu ya kita bisa menciptakan star-star baru, talent-talent baru. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa coaching adalah sebuah hubungan di mana coaching mendapatkan hasil, objektifnya adalah dapat hasil, dan bicara hasil itu adalah yang sustain gitu ya, yang sustain gitu. Jadi yang sustain dan apa istilahnya mencari talent-talent atau leader baru. Jadi arahnya adalah ke yang ujung kanan ini, para star-star ini sebetulnya. Oke. Kemudian di area mana seseorang perlu coaching? Ya di area ini biasanya. Untuk clarifying vision, inspiration, motivation, decision making, training reinforcement, breakthrough, transformation, accountability, enabling potential, self-improvement, increasing productivity. Ini biasanya yang sering muncul, biasanya area-areanya ada di sini. Oke, coaching itu bisa karena terbiasa. Jadi coaching itu bisa ala biasa. Jadi lakukanlah dan selamat berlatih. Caranya bagaimana? Are you ready? Nah, sebetulnya begini saja caranya. Bikin dengan temannya kecil saja, bertiga gitu ya. 1 minggu ini latihan siapa yang jadi coach, siapa yang jadi coach, siapa jadi observer gitu ya. Kami sering menamakan ini adalah triad practice. Jadi dengan model grow tadi bisa dilakukan triad practice. Si A jadi coach dulu deh minggu ini, si B jadi coach, si C jadi observer gitu ya. Nanti minggu depannya diputar. Yang kemarin jadi coach, saat ini mungkin jadi observer atau jadi coach dan sebaliknya begitu. Jadi artinya setiap orang punya kesempatan. Kalau di coach dengan cara seperti ini, rasanya seperti apa? Itu juga ngerasain. Jadi untuk ngecek gitu ya, untuk check up ke diri sendiri. Oh ya, aku kalau coaching gini nggak enak ya. Kalau di lead gitu ya, kalau coach yang nge-leading gitu nggak enak ya gitu. Oh jadi apa nih yang harus saya lakukan gitu. Jadi ini di awal kami baru selesai belajar itu caranya untuk melemaskan gitu ya, melemaskan praktis apa istilahnya jam terbang awal itu dengan melakukan triad ini. Jadi menentukan dulu teman triadnya siapa gitu. Atau kita juga istilahkan kadang-kadang trio atau kakak gitu. Kakak itu kita namakan kawan karib gitu. Kita membentuk kawan karib 3 orang gitu. Itu untuk latihan ini. Jadi bisa mulai Anda lakukan di lingkungan terkecil Anda dulu untuk melakukan triad practice ini. Nah, si observer itu yang akan dicek ini aja, eye contact-nya, being present enggak, telling enggak,
Kemudian coaching question-nya bagaimana, apakah sudah menggunakan pertanyaan terbuka, pertanyaan efektif, dan lain sebagainya. Ini finding yourself, ini bisa sedikit tip dan trik gitu ya, untuk bisa bermain untuk menggali potensi positif dari coach itu apa sih? Kalau orang pengen mencari who am I-nya, kemudian hambatan-hambatan yang muncul dia seperti apa bisa dicatatkan di sini. Ini finding yourself yang kedua juga bisa seperti itu. Kalau sudah ketemu, jadi dari finding yourself yang satu ini, kalau who am I-nya sudah ketemu ditaruh di sini, kemudian tantangannya itu seperti apa, ke depannya dia pengennya seperti apa, mendapatkan tantangan seperti apa. Kemudian my next step 1 kali 24 jam mau ngapain, 1 kali 7 hari ke depan mau ngapain, 1 kali 30 hari ke depan mau ngapain. Jadi ini sudah menjadikan sebuah action. Oke, ini kami juga membuka kelas intuitive coaching. Jadi ada fundamental intuitive coaching nanti pada tanggal 10 Juli. Bagi teman-teman yang berminat, silahkan hubungi di nomor HP ini di bawah. Kemudian tanggal 11 Juli juga kami membuka lesson practitioner of intuitive coaching. Untuk lebih lanjut nanti juga bisa menghubungi nomor telepon yang ada di bawah tuh di 0812 9174 2772 dengan Ibu Devi. Ini akan dilakukan di 10 dan 11 Juli dari jam 10 sampai jam 3 online. Jadi langsung dikondak dari Jakarta. Oke. Terkadang masih ada yang ragu, apa benar coaching sepowerful itu? Sepintas coaching memang terlihat sederhana, obrolan dua orang yang entah mengalir kemana. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, ada makna luar biasa yang tersimpan di dalamnya. Coaching bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi juga menghidupkan. Menghidupkan kembali semangat untuk perbaikan, memperbaiki kualitas diri, menyongsong masa depan. Pertanyaan demi pertanyaan diberikan untuk memperkuat landasan pemikiran. Berpikir tentang bayangan masa depan, membayangkan hal-hal yang bisa menjadi kekuatan untuk menyikapi berbagai keadaan. Pada hakikatnya semua orang itu baik-baik saja, maka coaching hadir untuk mempertahankannya. Semua orang bisa berubah, maka coaching hadir untuk mempertegas arah. Semua orang punya niat yang bagus, maka jangan sampai judging membuat niat itu bagus. Semua orang telah membuat keputusan yang terbaik, maka tak perlu kita asik menelisik atau mengusik. Semua orang punya modal diri yang cukup. Coaching hadir agar itu semua tak meredup. Coaching adalah tentang menabur benih. Wajar jika coaching sekali belum bisa membuat diri ini pulih. Tapi yakinlah, suatu saat benih itu akan tumbuh. Asalkan diri ini mampu menolak untuk rapuh. Muara dari coaching adalah tumbuhnya semangat. Semangat untuk membuat kualitas diri ini kian meningkat. Menjadi pribadi yang semakin bermanfaat, menebar kebaikan hingga akhir hayat. Tak lupa kita bersyukur kepadanya yang telah menjadikan kita bisa memaknai coaching dan merasakan manfaatnya. Terkadang masih ada yang ragu, apa benar coaching sepowerful itu?
Baik, Ibu. Oke, thank you, Ya, Mbak. terima kasih, Bu Rina. Wah, materinya luar biasa sekali ya, Bu. Jadi kita Thank ini you. sebagai coach, sebelumnya melakukan coaching ini kita harus tahu potensinya seperti apa. Kita juga fokus ke solusi dan masa depan coachingnya sehingga kita bisa tersalurkan objektifnya. Dan pendekatan ini ternyata sebelum kita harus mengetahui goal yang akan di-achieve itu seperti apa. Setelah itu kita harus tahu realitasnya seperti apa atau current situation-nya itu seperti apa sehingga kita tahu nih ternyata gap antara goal dan realitinya seperti apa. Nah, ternyata dan selanjutnya kita juga harus tahu bisa memfasilitasi coaching-nya ini untuk mendapatkan ide untuk mengatasi hambatan-hambatannya. Dan terakhir adalah membuat action plan. Wah, cukup luar biasa, Bu. Luar biasa sekali menurut saya. Thank you, Mbak. Ya, saya mengundang Bapak Ibu untuk memberikan tepuk tangan secara virtual. Thank you. Terima kasih. Ya, Ibu. Nah, Ibu, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya bacakan 1 atau 2 pertanyaan saja ya, Bu ya. Oke, Mbak, silakan. Nah, pertanyaannya adalah, Bu, apakah kita bisa memanggil atau mengundang orang untuk di-coaching? Takutnya malah stres dan kita yang memanggil seakan jadi bos. Misalkan case di perusahaan yang atasan hendak meng-coach bawahan. Apa lebih baik pas suasana informal ya? Nah, itu pertanyaan dari Bapak Rudi Hari Nugroho, Bu. Oke, baik Mbak Sabrina. Mungkin saya akan jelaskan ya. Mungkin sharing pengalaman juga. Apalagi kalau yang manggil orang HR, Mbak Sabrina. Kalau yang manggil orang HR tuh biasanya begitu dipanggil HR gitu gini, waduh mau dikeramasin ini gitu. Udah deg-degan ya, Bu ya. Deg-degan ya, wah mau dikeramasin nih gitu. Tuh udah seperti itu gitu loh. Jadi dikeramasin terus dikerimbat enak ya Pak ya, Bu gitu ya. Tapi pada saat waduh mau dikeramasin atau gini, baru lewat aja mau masuk ke ruang HR tuh kadang-kadang udah horor gitu. Jadi udah dilihat sama tetangga-tetangga sebelahnya kan. Wah, ngapain itu mau masuk ruang HR? Ada apa itu gitu. Seperti itu. Nah, itu juga jadi artinya hal-hal seperti itu mitos-mitos yang mungkin dulu sering muncul seperti itu kan harus diluruhkan dulu gitu bahwa kita harus menciptakan HR yang bersahabat gitu. Jadi masuk ke ruangan HR itu menyenangkan begitu, bukan mau dikeramasin gitu, bukan horor seperti itu. Itu yang harus diciptakan dulu. Nggak mudah memang, butuh waktu gitu. Jadi kalau saya ingat saya dulu 15 tahun yang lalu, mungkin saya juga seperti itu gitu. Jadi like a policy gitu ya. Kalau ada saya datang tuh udah stres semua gitu. Tetapi akhirnya saya belajar begitu saya belajar ilmu ini, ternyata kita lebih open. Terus orang itu minta di coaching itu berebut gitu. Bahkan sampai ibaratnya kayak pasien gitu. Ada staf admin saya yang sudah nyatetin jam pasien saya gitu. Bu, besok full nih Bu, udah nggak bisa terima lagi ya gitu. Saya hanya batasin misalnya satu orang kan maksimum 45 menit ya, nggak boleh lebih dari itu gitu. Terus kalau mau lagi adanya nanti hari Selasa minggu depan begitu. Jadi misalnya kita cuma buka klinik coaching itu hari Selasa dan Kamis misalnya seperti itu. Karena kan kita juga punya pekerjaan yang lain seperti itu. Nah, jadi dengan seperti itu orang tuh malah royoan datang untuk ke HR gitu. Aku pengen di coaching, Bu, kapan dong saya mau coaching, kapan dong gitu. Nah, pada saat si HR sudah bisa menciptakan seperti itu, akan menjadi lebih mudah, akan menjadi sangat mudah bahwa mereka welcome untuk datang sendiri gitu loh. Karena pada dasarnya sebenarnya coaching yang hasilnya akan impactful adalah coaching yang dilakukan atas kemauan coachingnya sendiri, bukan disuruh, gitu. Nah, kalau dipanggil, disuruh, dia datang, harus dredeg duluan, gitu loh. Dredeg duluan, blank, udah nggak tahu, dia ditanyain apa, iya aja, gitu loh. Tapi iya aja, nggak kepanggih, gitu.
nggak jelas, jadi nggak akan dilakukan. Kembali lagi, capek lagi si HR-nya gitu loh. Aku udah manggil, aku udah begini, aku udah begitu, tapi kok dia iya. Waktu di depan gue iya kok. Tapi begitu keluar nggak dilakukan. Kenapa? Karena bukan inside out, tapi outside in masih caranya. Gitu loh. Jadi selagi metodologinya masih outside in dari kita, outside terus dimasukkan ke dia, itu nggak akan mempan, nggak akan dijalankan. Percaya sama saya gitu loh. Diperjalankan sih, tapi cuman sekali dua kali balik lagi ke habitnya dia gitu. Tapi pada saat inside out muncul sendiri dari dianya, dia yang kepingin untuk melakukan itu boleh dikatakan garansi 100% bahwa dia akan komit melakukan. Dia akan sustain melakukan itu karena dia merasakan itu hasilnya ada buat pencapaian goalnya dia gitu. Di situ sebenarnya kuncinya. Jadi ciptakanlah para HR ini harus menciptakan budaya untuk gitu ya, untuk jadi tempat ngomong gitu. Kalau perlu HR-nya buka warung kecil-kecilan gitu loh, bikin warung ngopi gitu. Jadi sore-sore itu jam 3 ada pisang goreng, ada gorengan, berapa sih harganya pisang goreng gitu kan? Bikin pojok kopi gitu, ngobrol. Gitu. Nah, kalau sudah punya pojok kopi, ngobrol, minum kopi sambil makan pisang goreng, sambil makan singkong, itu pasti beda hasilnya. Gitu. Orang yang nggak pengen di coaching tuh ujung-ujung minta-minta gitu. Itu yang terjadi sekarang gitu. Sampai kita kewalahan sendiri, pasien banyak banget ya gitu. Jadi ini yang harus diciptakan para HR gitu. Jadi HR-nya jangan cuma menjadi polisi gitu. Saya bicara seperti ini karena saya juga pernah ada di proses itu. Gitu. 10-15 tahun yang lalu mungkin juga sama gitu loh. Tapi hari ini udah totally different gitu karena kita berproses. Bahkan dulu kalau pernah baca bukunya Pak Steve Sujatmiko mengenai mengapa HR dibenci, itu kan kalau ada di Gramedia masih ada, itu silakan dicari gitu ya, mengapa HR dibenci itu kan begitu gitu loh. HR seperti polisi gitu. Jadi kan sekarang HR menjadi sahabat aja. Kalau bisa menjadi sahabat yang lebih baik, kenapa harus jadi polisi gitu? Dengan cerdas sih menurut saya gitu. Dengan SP juga kok gitu. Ya, uang cuti harus dibayar, harus gini. Oke, enggak apa-apa. Sini duduk sini gitu. Duduk sini. Ayo, aku kasih spidol aja gitu. Jadi kita kasih spidol itu suruh ngitung di depan sana. Coba dihitung sendiri. Kalau kamu mau cutinya dibayar, yuk kita hitung sama-sama yuk gitu. Berapa? Setelah dia ini kalah, sekarang jadi gimana? Cutinya mau dibayar nggak? Nggak usah, Bu, nggak usah. Gitu. Gitu kira-kira, Mbak Sabrina. Mungkin apakah sudah terjawab dari Bapak atau Ibu yang bertanya tadi? Bu, terima kasih. Iya. Pak Rudi ya tadi. Jadi, Bu. Oke, Ya, semoga betul, membantu Bapak Pak Rudi. Rudi. Terima kasih. Baik, memang menciptakan suasana yang bersahabat dari HR itu cukup penting ya, Bu ya. Ya, betul. Nah, ini ada pertanyaan kedua, Bu, dan mungkin sekaligus pertanyaan terakhir di sesi kali ini ya. Pertanyaannya sama dari Bapak Rudi, namun ini Bapak Rudi Harahap. Pertanyaannya adalah gimana supaya orang aware dan open mind terhadap prinsip I need a coach or as a leader I'm a coach, gitu Bu. Pertanyaannya lebih ke apanya ini ya? Pertanyaannya lebih membuat orang aware, Bu. Gimana supaya tahu bahwa mereka butuh coaching atau tahu bahwa mereka ini harus bisa menjadi coach, gitu Bu. Tunggu Mbak sebentar. Pak Hari siapa tadi? Harahap. Iya, Rudi Harahap. Pak Rudi Harahap. Coba ya saya baca lagi. Di sebelah mana Mbak Sabrina? Agak atas, Bu. Atas ya. Ya. Atas.
Ini tadi Pak Rudi Hari Nugroho. Nah, ya, di bawahnya ada Bapak Rudi Harahap. Oh, di bawahnya. Iya, betul. Di bawahnya Pak Rudi Harahap. Gimana supaya orang aware dan open mind, I need a coach. Or as a leader, I'm a coach. Nah, ini yang mana dulu yang dijawab? Bagaimana supaya orang aware dan open mind, saya butuh coach-nya dulu? Atau as a leader, I'm a coach, ini ada dua hal yang berbeda. Jadi dari Pak Rudi Harahap nih mana dulu yang perlu dijawab? Kalau I need a coach, artinya kan bagaimana kita memunculkan awareness bagi tim gitu ya, kalau kita bicaranya di kantor, bagi tim yang bisa memunculkan bahwa mereka butuh coach. Tapi kalau dari sisi kita as a leader, I'm a coach. Gitu. Nah, kalau bicara kita as a leader, I'm a coach, sebenarnya ini sudah kita kan sudah given ya dari lahir itu kan sebenarnya kita sudah sebagai pemenang ya. Dari lahir itu kita sudah as a leader gitu. Pada saat apa istilahnya kromosom kita gitu dimenangkan oleh satu sperma dan menjadi kita, itu kan kita sudah menang menjadi seorang leader gitu. Kemudian dari apa istilahnya komunitas terkecil adalah keluarga, bagaimana kita memimpin keluarga, di situ kan udah as a leader. As a leader kalau bicara I'm a coach gitu ya. Kalau ngomong kata coach yang sesungguhnya aja kan coach itu pelatih begitu ya. Jadi kalau bicara I'm a coach di rumah saja seorang ibu, seorang bapak gitu kan, itu kan sudah menjadi pelatih bagi anak-anaknya. Gitu. Jadi dari situ sebenarnya sudah dari basicnya itu memang kita ini dilahirkan as a coach sebetulnya. Hanya saja bagaimana kita punya awareness untuk menyadari bahwa kita itu coach gitu loh. Nah, kalau di dunia profesional ini untuk menjadi seorang coach memang kita perlu dibekali dengan ilmu profesionalisme as a coach gitu. Artinya ada sekolahannya untuk menjadi seorang coach ini. Jadi as a leader I am a coach itu memang kita nggak bisa sembarangan mengatakan kita coach kalau kita nggak sekolah dulu gitu kasarnya. Jadi ya memang ada profesional edukasinya untuk kita bisa menyebutkan diri kita as a coach seperti itu. Sama kayak dokter deh, kan nggak sembarangan juga bisa kita pasangkan title profesinya sebagai dokter gitu. Kalau kita belum lulus apa istilahnya edukasi dokter tersebut begitu. Kalau mau bicara coach profesional. Tapi kalau hanya sekedar I'm a coach memang ditempelkan dengan statusnya sebagai leader, cara meningkatkan awareness-nya ya diimplementasikan walk the talk di dalam kehidupan sehari-hari pastinya. Itu mungkin yang bisa saya jawab kepada Pak Rudi Harahap. Mungkin apakah sudah membantu Pak Rudi? Baik, mungkin sepertinya sudah membantu, Bu. Ya, Bu, ini ada satu pertanyaan lagi, Bu, terakhir. Boleh. Ternyata. Silakan. Dari Ibu Gendis Ayu. Nah, Bu, apakah teknik coaching ini efektif untuk staf yang tidak produktif dan Bu? Terima kasih, gitu, Bu. Oke. Apakah efektif untuk yang tidak produktif? Gini, keefektifan coaching itu sebenarnya kembali lagi kepada coaching-nya. Kalau memang coaching-nya itu kepingin, dia will gitu ya, will dulu nggak gitu. Dia pengen dulu nggak? Dia mau dulu nggak? Itu dulu rumusnya. Jadi kita juga jangan kasarnya tuh bahasa saya jangan kengangguran semua mau di coaching gitu ya. Belum tentu juga karena kembali lagi pada will-nya dulu dari si coaching-nya ini. Kalau coaching-nya memang will, memang mau, itu akan sangat efektif dan impactful buat perkembangan si coaching. Jadi kalau ditanya efektif enggak untuk orang yang sudah tidak produktif, jawabannya adalah kembali kepada si coach itu sendiri. Begitu. Apalagi kalau coachnya ini orang ini sudah mau dideterminasi ya, menurut saya ya agak buang waktu sih. Gitu.
kecuali memang akan ngasih sangu untuk bekal hidupnya dia kelak, kan toh dia mau resign, mau keluar gitu ya istilahnya, akan ngasih bekal, ngasih sangu bekal ilmu ya monggo-monggo aja silahkan gitu loh. Pokoknya kuncinya coach itu begini, kalau langsung dari coachnya sendiri yang mau, yang will, itu ibaratnya mobil turbo gaspol gitu hasilnya. Jadi memang syarat utama untuk coaching itu mau dulu, datang dulu. Jadi memang pengen, memang dia butuh, memang dia perlu seperti itu. Itu impactful sekali, itu sangat efektif. Ibaratnya disenggol dikit tuh larinya kenceng gitu nanti, hasilnya seperti itu. Ya. Bu Gendis mungkin apakah sudah cukup menjawab, Mbak Gendis Ayu? Bagaimana Bu Gendis? Baik, cukup Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Gendis. Nah, Terima kasih. Bapak Ibu, karena kita sudah di penghujung acara dan waktunya tampaknya sudah berlebih ini. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah disediakan dan juga sharingnya Ibu Rina. Sharing kali ini cukup luar biasa sekali. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesediaannya mengikuti webinar kali ini. Saya juga ingin mengundang Bapak Ibu ini untuk menyalakan kameranya agar kita foto bersama nih. Agar ada dokumentasinya Bapak Ibu. Ada kita tahu nanti ke depan kita bisa tahu oh Bapak ini dan Ibu ini kita pernah mengikuti webinar gitu. Nah, saya mengundang Bapak Ibu untuk bergaya 2 jempol. Oke. Set. Oke. 1, 2, 3. Mohon ditahan sebentar. Ya, sudah. Ini karena pesertanya cukup banyak, jadi fotonya agak lama, Bapak Ibu. Nah, karena saya juga ingin mohon maaf nih apabila ada kesalahan kata, dan karena kita sudah di penghujung acara, saya mohon izin untuk undur diri. Dan ternyata untuk minggu depan ada webinar lagi nih Bapak Ibu, yaitu tentang leadership. Nah, untuk mengetahui temanya, silakan follow kami agar lebih mengupdate tentang tema-temanya gitu. Nah, kalau begitu saya tutup acara kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua dan sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye. Bapak Ibu, mohon mengisi